Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku dicengkeramnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya tanpa belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia mencabik-cabik aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tanduk kekuatanku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Meskipun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku tulus. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, seperti antara manusia dengan sesamanya. Karena akan tiba tahun-tahun yang terhitung, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Sahabat Alkitab, dalam Ayub 16 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-22, kita melihat penderitaan yang begitu mendalam. Ayub merasa bahwa Allah sendiri telah menyerahkannya kepada orang fasik. Murka ilahi digambarkan dengan kiasan yang mengerikan, seperti panah yang menembus jantung kehidupan. Penderitaan ini bukan hanya datang dari manusia, tetapi rasanya seperti dari Allah yang seolah-olah berpaling darinya. Ayub tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Ia telah hidup benar, tetapi justru ia menjadi sasaran murka. Ia menangis, mengenakan kain kabung dan berdoa dengan hati yang remuk. Namun, di tengah penderitaan yang gelap, ada cahaya kecil yang muncul. Ayub menyatakan bahwa saksinya ada di surga, bahwa ada satu pribadi yang akan membelanya di hadapan Allah. Pernyataan ini begitu kuat dan menggemakan ke masa depan. Sebab di kemudian hari kita menemukan bahwa benar ada seorang perantara, seorang saksi di hadapan Allah yang membela umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia menjadi saksi bagi yang tertindas, suara bagi yang tak berdaya, dan pembela bagi mereka yang menderita ketidakadilan. Yesus sendiri mengalami apa yang Ayub rasakan, diejek, dicemooh, dipukul, bahkan disalibkan. Namun, dalam penderitaan itu, rencana keselamatan dinyatakan. Sahabat Alkitab, dalam hidup seringkali tidak mendapatkan jawaban langsung atas penderitaan yang kita alami. Seperti Ayub, kita mungkin merasa bahwa dunia dan bahkan Tuhan sendiri meninggalkan kita. Kita mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa aku harus seperti ini? Namun, iman bukanlah tentang mendapatkan semua jawaban atas segala pertanyaan yang menyeruak sebagai respons atas dinamika kehidupan, melainkan keberanian untuk menatap dan berharap padanya. Sekalipun yang kita jumpai seringkali adalah keheningan. Saat kita menghadapi kesulitan, mari kita belajar untuk menengadah kepada Tuhan. Jangan hanya terpaku pada derita, tetapi percayalah bahwa ada tangan yang tak terlihat yang sedang mengukir sesuatu dalam hidup kita. Sebagaimana batu sungai yang terasa oleh arus, hidup kita pun sedang dibentuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat kami mudah terpaku pada derita, ingatkan kami ya Tuhan,
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang sedang mengukir sesuatu di dalam hidup kami. Seperti halnya batu sungai yang terasa oleh arus, biarlah kami diingatkan bahwa kami dibentuk oleh setiap proses menjadi sesuatu yang lebih indah, yang lebih serupa dengan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja Tuhan di dalam hidup kami, meskipun belum kami mengerti segalanya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.